Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Nubuat Akhir Zaman yang sekarang saya beri judul Nubuat Memberi Kita Perspektif yang Tepat. Nah saudara-saudara, dari pengajaran hari ini saya akan memberikan pengertian saudara tentang pentingnya firman Allah yang kita kupas dari nubuatan-nubuatan yang ada di dalam firman Allah, baik dari perjanjian baru maupun perjanjian lama, saudara ya. Nah, kebanyakan orang, saudara, seperti saat ini atau saat-saat ini, seperti orang-orang yang menaiki sebuah kendaraan. Mereka melihat bahwa kendaraan yang dinaiki itu baik-baik saja. Mereka bergegas menjalani kehidupan, namun mereka tak punya petunjuk di mana mereka berada, kemana mereka menuju, atau di mana mereka akan mendarat, saudara. Alhasil, mereka tidak memiliki perspektif yang tepat tentang kehidupan, dan fokus mereka hanyalah pada hal-hal yang sekarang, yang ada, yang saat mereka menjalankannya. Nah, firman Allah itu penting, saudara, karena ia akan memberitahukan kita akhir dari kisah kehidupan, tentang akhir dari kehidupan ini, ke akhir dari dunia ini, saudara. Di dalam Alkitab ada nubuat yang memberitahukan kita kemana kita menuju. Ia mengungkapkan bahwa seperti dunia, kita memiliki permulaan yang pasti. Di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang dunia ini. Ia juga memiliki akhir, saudara. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Tetapi kalau saudara baca di kitab Wahyu, maka langit dan bumi akan berlalu, saudara. Dunia ini tak akan berlanjut selama-lamanya sepanjang siklus sejarah yang tidak terbatas. Sejarah bukanlah perulangan tak berkesudahan dari reinkarnasi, karma, kelahiran, kehidupan, dan kematian yang akan terus-menerus berlanjut seperti itu. Kekristenan tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Firman Allah di dalam Alkitab tidak saja mengungkapkan kepada kita ada suatu akhir dalam kehidupan ini. Dunia pun akan berakhir. Namun, bahwa ada suatu tujuan dan sasaran, saudara, bagi dunia, bagi ciptaan, bagi manusia, dan peristiwa kehidupan sehari-hari. Mengetahui kebenaran ini, saudara, memberi kita makna, memberi kita perspektif dan tujuan, dan dapat menolong saudara dan saya untuk tidak menjadi sinis terhadap kehidupan atau skeptis. Yang sekarang hari-hari ini banyak orang yang skeptis tentang kepercayaan kepada Tuhan. Bahkan ada yang menyatakan agnostik, ya, mereka percaya ada sesuatu tapi tidak dengan proses keagamaan, saudara. Jika seseorang benar-benar percaya bahwa dunia ini akan berlanjut selama-lamanya tanpa sasaran atau tujuan akhir, kepercayaannya akan menuntun kepada ketidakberdayaan dan keputusasaan total, karena sesuatu yang tidak mereka ketahui tidak berakhir, karena mereka tidak punya sudut pandang kepercayaan terhadap firman Tuhan. Itu akan berarti tak akan ada eksistensi setelah kematian, tanpa keadilan di akhirnya, tanpa pertanggungjawaban final tentang kehidupan, tanpa pengakhiran sejarah manusia. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada nubuatan memberitahu kita bahwa ada akhir dari segala sesuatu, saat semua kesalahan akan diberi ganjaran dan semua kebenaran akan diberi pahala. Saudara, ada penyelesaian bagi sejarah manusia dan dunia sekarang ini, saudara.
Itu firman Allah mengajarkannya. Sehingga kita tahu hidup kita itu ada satu kepastian, baik kehidupan manusia yang akan berakhir dan kehidupan yang akan datang, yang akan kita mulai dari kehidupan kekekalan itu ketika kita secara jasmani sudah meninggal atau mati, saudara. Ada penyelesaian, saudara, bagi sejarah manusia, saudara, dan saudara, bagi sejarah dunia ini. Nubuat Alkitab merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, di dalam Alkitab ada nubuatan, saudara. Nah, itu memberikan kita sarana untuk Tuhan memberikan kepada saudara dan saya dapat pengungkapan ujung penghabisan sejarah dan untuk memberikan suatu sasaran bagi pemikiran kita tentang kehidupan dan makna serta tujuan akhir dari kehidupan ini, saudara. Saudara, dengan kita mengerti firman Allah dan bagian dari firman Allah yang ada nubuatannya, ada penjelasan firman Tuhan yang dalam persepsi yang harus dimengerti lebih dalam, yaitu nubuat, membantu saudara memahami seluruh Alkitab dengan baik. Ada sebuah kisah tentang seorang pengkhotbah ya dari timur yang jemaatnya mengatakan bahwa ia adalah yang terbaik. Jadi jemaat melihat hamba Tuhan ini begitu luar biasa, ya, menjelaskan tentang firman Allah, menguraikan tentang Alkitab. Tetapi masalahnya jemaat merasakan adalah hamba Tuhan ini tidak dapat menyatukan kembali segala hal yang dia jelaskan. Sedihnya kisah ini mendeskripsikan, saudara, terlalu banyak orang Kristen yang membaca Alkitab dengan setia, namun sama sekali tak memahami apa yang mereka baca. Padahal, saudara, dalam perspektif kita, Alkitab kita orang Indonesia ini bahasa Indonesia, saudara. Atau kalau saudara orang Jawa, ada Alkitab bahasa Jawa. Saudara orang Sunda, ada Alkitab bahasa Sunda. Saudara orang Batak, ada Alkitab dalam bahasa Batak, dan seterusnya. Di Indonesia ini hampir semua suku memiliki Alkitab sesuai dengan bahasanya, sudah diterjemahkan. Kita tidak perlu repot-repot membaca Alkitab dalam bahasa aslinya, bahkan menerjemahkannya, sehingga sebelum kita memiliki iman, kita harus mengorek-ngorek ayat-ayat untuk kita mengerti dari bahasa aslinya, dan kita mengerti ke dalam bahasa di mana kita percayai atau yang kita kuasai. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Iman kita, saudara, untuk kita mengerti isi Alkitab, tidak. Tuhan memberikan hikmat kepada orang-orang yang ditetapkan memiliki kapasitas intelektual yang baik untuk mempelajari bahasa Alkitab yang asli, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, dengan kapasitas intelektual, akademis yang baik. Mereka berkumpul menjadi satu yang disebut di Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia, di mana mereka dipercayakan Tuhan dengan kapasitasnya, dengan kemampuan mereka, dengan sekian banyak orang yang ada di lembaga Alkitab itu untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, ke dalam berbagai bahasa yang ada di suku-suku Indonesia ini. Sehingga seharusnya dengan membaca dalam bahasa Indonesia, kita akan lebih mudah mengerti Alkitab itu. Atau dalam bahasa di mana saudara berada, saudara ada di Jawa, saudara ada juga bahasa Alkitab dalam bahasa Jawa. Sehingga mempermudah pemikiran-pemikiran saudara, daya serap saudara terhadap maksud dari firman Tuhan itu, karena bahasa firman Tuhan yang saudara baca dalam bahasa yang saudara mengerti. Tetapi saudara, kenyataannya, sekalipun banyak orang yang setia membaca firman Tuhan, sama sekali tak memahami apa yang mereka baca. Itu karena mereka tidak memiliki kerangka yang menyeluruh untuk mengevaluasi bacaan Alkitab dan menaruhnya ke tempat mereka yang semestinya. Alkitab itu ada beberapa yang saudara tidak mengerti, yang harus saudara juga membacanya dengan baik, sehingga saudara bisa
mengerti, oh dari kitab Daniel ini ternyata bercerita tentang nubuatan akhir zaman, dan ternyata ayat-ayat ini juga ada di dalam kitab Perjanjian Baru, saudara, dijelaskan di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan sampai kitab Wahyu ternyata ada penjelasan-penjelasan tentang akhir zaman, saudara. Nah, itu yang disebut nubuatan. Nah, dalam konteks nubuatan inilah saya akan menjelaskan firman Allah dalam perspektif nubuatan untuk saudara dalam pemikiran ini saudara dapat mengerti Alkitab dengan baik atau kehidupan akhir zaman itu dengan baik. Saudara, memahami saudara nubuat Tuhan bagi dunia ini memberi seseorang atau saudara dan saya kerangka menyeluruh ya yang terbaik untuk memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya saudara, mempelajari nubuat kitab suci berarti mempelajari kitab suci dalam keseluruhannya. Nah saudara, dalam konteks ayat-ayat nubuatan tentang akhir zaman, atau kita juga menguasai tentang Alkitab ini, atau mengerti Alkitab ini dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ini dengan baik, ya saudara, nubuatannya juga bisa mengungkapkan rancangan Tuhan bagi umat Yahudi, bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan bagi kekristenan atau bagi gerejanya. Seseorang yang tidak memiliki sedikit pemahaman dasar akan ayat firman Tuhan yang di dalamnya ada nubuatan-nubuatan akan sepenuhnya mudah tersesat dalam bagian-bagian besar Perjanjian Lama dan dalam beberapa kitab Perjanjian Baru. Ya saudara, sebab saudara, orang ini tidak mempunyai harapan untuk secara akurat mengerti kebenaran. Seperti di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dijelaskan itu. Jadi saudara, di dalam ayat-ayat firman Tuhan, di mana ada nubuatan-nubuatan itu, dikatakan nubuat itu dapat dan pasti menjadi alat untuk penginjilan juga, saudara. Saudara, setelah mendengar kesaksian ratusan orang selama bertahun-tahun, saudara, betapa banyak orang pertama kali mulai berpikir tentang hubungan mereka dengan Tuhan, karena apa? Membaca firman Allah dengan baik. Ya saudara, di dalam prinsip-prinsip firman Allah, ya saudara, yang kita perkatakan, yang kita ajarkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada mereka yang terjamah oleh perkataan-perkataan firman Tuhan atau kabar baik yang kita sampaikan. Dikatakan itu membuat orang-orang yang terjamah itu cenderung untuk mencari buku Alkitab. Buku-buku tentang keselamatan, tentang kesaksian, dan Alkitab itu sendiri, saudara. Terlebih, saudara, sekarang banyak buku-buku menceritakan tentang nubuat akhir zaman, saudara. Nah, buku-buku ini ternyata banyak orang yang ingin mendengarnya, dan hari ini saya mau berbicara tentang nubuatan Alkitab, saudara. Dan saudara, Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa hari-hari terakhir atau eskatologi atau tentang kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyadarkan saudara pada kebutuhannya akan keselamatan. Yang saudara hari ini boleh mendengarnya yang belum mengerti dengan pengajaran nubuat Alkitab ini, saudara, di akhir zaman ini, saya berharap saudara punya kerinduan untuk lebih mengerti tentang Alkitab. Sekarang banyak sekali orang bertanya, apa nubuatan kitab Daniel itu, saudara, tentang patung, sedang yang penglihatan-penglihatan yang dia lihat, dan kitab-kitab Yeskiel, kitab kitab Wahyu, dan sebagainya, saudara. Dikatakan, saudara, itu kitab banyak sekali menjelaskan tentang nubuatan-nubuatan Alkitab, tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir dunia ini. Sehingga nubuat di dalam Alkitab itu memikat bahkan orang-orang yang bukan percaya sekalipun, saudara. Itu karena semua orang memiliki pertanyaan-pertanyaan dasar yang sama tentang masa depan atau tentang yang akan datang itu. Apakah yang akan terjadi pada dunia? Apakah sekarang ini merupakan hari-hari terakhir dunia seperti yang kita ketahui? Apakah Yesus benar-benar akan datang kembali? Akankah umat manusia bertahan hidup di masa depan? Karena di dalam perjalanan saudara ke depan,
itu akan ada masa yang sukar, kata firman Allah. Dan kenyataan juga sekarang ini semakin banyak yang sukar, saudara, di dalam kehidupan ini. Apakah Yesus benar-benar akan datang kembali? Akankah umat manusia bertahan hidup di masa depan? Adakah kehidupan setelah kematian? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh manusia. Karena mereka terbatas pemikiran mereka tentang yang akan datang itu. Apakah surga dan neraka itu nyata? Alkitab menjawab semua pertanyaan akhir tentang masa depan ini. Dan kita dapat dan harus menggunakan pengetahuan ini untuk membagi kabar baik itu, yaitu Kristus dengan orang lain. Saat Tuhan membuka pintu kesempatan bagi saudara. Saudara, pengajaran nubuatan, saudara, dapat membantu menghindarkan orang-orang dari ajaran sesat. Jadi membaca Alkitab dengan baik, ayat-ayat nubuatan tentang kedatangan Tuhan dan tentang akhir zaman juga mempelajari dengan baik, itu akan menghindarkan orang-orang dari ajaran sesat. Dari masa-masa awal kekristenan, saudara, guru-guru palsu telah menyerang dan merusak pengajaran-pengajaran sejati gereja. Hampir semua kitab, saudara, dalam perjanjian baru memiliki suatu bagian yang menyinggung pengajaran sesat. Beberapa bagian yang sangat menonjol adalah, saudara, 2 Korintus, saudara, 10 sampai 11. Filipi 3 ayat 17 sampai 21. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 17. Dan Titus 1 ayat 5 sampai 16. Saudara bisa baca ya. Dalam beberapa kasus hampir seluruh kitab ditulis untuk memerangi pengajaran sesat dan gaya hidup rusak yang diakibatkannya. Contoh, kitab Galatia, kitab Kolose, 1 Timotius, 2 Petrus, dan Yudas. Ini ada juga kitab-kitab untuk mengecari ajaran-ajaran sesat. Makanya saudara, supaya saudara tidak mudah ditipu daya oleh orang yang ngaku-ngaku nabi-nabi dan sebagainya itu, saudara rajin baca Alkitab. Nah, khusus untuk masalah nubuat akhir zaman dan nabi-nabi palsu, saudara bisa baca di ayat-ayat yang telah saya jelaskan tadi. Dalam beberapa contoh ya saudara tentang pengajaran yang sesat yang muncul adalah yang mengenai tentang hari-hari terakhir dan kedatangan Kristus kedua kali. Wow, saudara, banyak sekali, saudara. Dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan Paulus mengkoreksi suatu pengajaran sesat bahwa hari Tuhan atau periode kesusahan sudah tiba. Waduh, saudara. Makanya pada zaman Paulus sudah ada pengajaran seperti itu, saudara. Jadi jangan kaget kalau di hari-hari ini lebih gila lagi orang yang mengajarkan tentang harinya Tuhan atau periode kesusahan itu, saudara. Jadi saudara perlu belajar dengan baik. Ya, saudara, akibat pengajaran sesat ini, Paulus juga harus mengkoreksi tindakan yang menyimpang. Dalam pasal 3, ia menyuruh beberapa orang untuk kembali bekerja dan berhenti menggantungkan diri pada orang-orang percaya lain. Hati-hati, saudara. Tanpa sadar saudara mengikuti pengajaran orang-orang yang tidak tepat itu. Nanti saudara akan lihat pengajaran-pengajaran sesat itu yang membawa banyak jemaat jadi salah mengenal akan firman Allah dan akhirnya porak-poranda kacau balau, saudara. Iman mereka oleh karena tipu daya para pemimpin-pemimpin palsu ini. Mereka membawa Alkitab untuk menipu jemaat, saudara. Rupanya mereka telah menerapkan pengajaran sesat tentang periode kesusahan pada kehidupan mereka. Ya, dan telah berhenti bekerja, diajarkan untuk menunggu kedatangan Tuhan. Karena Kristus tidak lama lagi akan datang. Karena itu, saudara. Dan banyak jemaat tertipu menunggu, saudara. Oleh karena pemimpin-pemimpin yang mengajarkan hal-hal yang tidak tepat ini. Dalam 2 Petrus 3, dikatakan sekelompok pengejek bangkit dan mengolok-olok gagasan bahwa Yesus akan kembali. Saudara, memang Yesus itu pasti kembali, saudara. Sehingga bagi mereka gagasan bahwa Tuhan secara dramatis ikut campur dalam sejarah manusia untuk manusia, bagi mereka menggelikan. Mereka nggak percaya, saudara, bahwa Yesus akan datang kembali. Bagaimanapun juga, Petrus mengingatkan mereka yang tidak percaya atau mereka mengabaikan tentang kedatangan Tuhan yang kembali juga, saudara. Itu juga harus hati-hati. Jadi ada dua pengertiannya. Ada yang mengajarkan Yesus akan kembali dengan cara yang kurang tepat.
Ada juga yang tidak mau mengerti, juga mengajarkan bahwa Yesus nggak akan datang atau belum datang. Nggak usah pusing. Waduh, ini juga bahaya, saudara ya. Bagaimanapun juga Petrus mengingatkan mereka di dalam ayat 6 akan air bah yang melanda seluruh dunia. Tuhan menciptakan dunia dan Ia akan menghakimi dunia. Kenapa? Penundaan Tuhan dalam mengirim Kristus kembali ke dunia ini bukanlah penundaan karena ketiadaan kuasa atau ketidakpedulian, melainkan penundaan karena kesabaran. Baca 2 Petrus 3 ayat 9. Baca ya. Supaya saudara tahu bahwa ini firman Allah, bukan pemikiran saya. Gitu ya. Saya hanya sedikit memberikan penegasan-penegasan saja. Tetapi dasar firman Allahnya harus jelas ya. Penundaan kembalinya Kristus sekarang ini adalah karena kemurahan Tuhan dalam memberi orang-orang berdosa lebih banyak waktu untuk bertobat. Untuk saudara yang tidak percaya bahwa Yesus akan datang, atau kok belum datang-datang sudah 2000 tahun, 2 Petrus 3 ayat 9 ini bisa menjawab pemikiran saudara ini ya. Nah, jenis-jenis kekeliruan yang sama terus berlanjut saudara, dari abad pertama sampai saat ini, saudara. Pikirkan semua guru palsu yang menarik banyak pengikut dengan memanfaatkan minat akan orang-orang tentang pengajaran nubuatan Alkitab. Karena ini pengajaran yang menarik, saudara, ya, tentang akhir zaman. Tetapi ketika salah menjelaskan atau salah memberi perspektif, jemaat akan porak-poranda, saudara. Sebagai contoh nih saudara, contoh-contoh pengajar-pengajar palsu ya saudara ya, dari tahun ke tahun. Ada seorang yang bernama William Miller saudara, seorang penentu tanggal ya, dia adalah orang yang berani menentukan tanggal kedatangan Tuhan. Dia mengumpulkan banyak pengikut saudara, dengan meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali tahun 1843. Ketika Kristus tidak datang, dari ramalannya dia itu saudara, Miller merevisi tanggalnya menjadi tahun 1844, naikin setahun lagi. Saudara, yang terjadi ya tidak datang kedatangan Tuhan. Sejak zaman Miller ini ada ratusan penentu lagi saudara yang menentukan tanggal yang akan menyatakan Tuhan akan datang, yang membuat kerumunan orang akhirnya menjual kepunyaan mereka, menantikan Yesus saudara. Ya, di tempat di mana-mana ditetapkan oleh nabi-nabi palsu ini atau katanya hamba-hamba Tuhan palsu ini. Ya, dikatakan ada aliran yang bernama Saksi Yehova. Sering menggunakan nubuat-nubuat Alkitab tentang masa depan, saudara. Di awal-awal pengajaran Saksi Yehova ini bertumbuh Saksi Yehova seperti ini, saudara. Untuk memikat telinga yang mendengarkan. Ketika mereka datang ke rumah, ya saudara, banyak orang-orang Saksi Yehova itu ya mendatangi orang-orang saudara dan merayu saudara dengan mengajarkan tentang kondisi-kondisi masa depan dari kehidupan di bumi ya, seperti yang diramalkan dalam Alkitab. Wah saudara, luar biasa. Akibatnya kalau saudara baca tentang Saksi Yehova ini, ya sudah nggak karu-karuan saudara ya. Ya, akhirnya direvisi lah sampai sekarang ya, ajaran-ajaran Saksi Yehova itu ya saudara. Ada pengajaran aliran Mormon namanya saudara. Mempunyai pandangan yang membingungkan dan menyimpang, namun sangat memikat saudara. Karena tentang hari-hari terakhir itu, kita yang nggak ngerti, kita kok ini orang bisa tahu ya, wah luar biasa ya. Kita ingin mengerti, lama-lama kita tertarik dan mempercayai. Akibatnya ketika kita tidak ada pembanding untuk orang-orang yang mengajarkan tentang itu, kita tersesat. Itu sebabnya saudara baca Alkitab ya dengan baik. Saudara, sekalipun saudara tidak kuliah teologi ya, kalau saudara baca firman Tuhan dengan baik setiap hari, saudara akan terus on the track di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Nanti hal-hal kecil yang saudara tidak mengerti atau banyak hal yang saudara boleh tanya kepada hamba Tuhan yang ada di gerejamu. Dan itu akan lebih terbimbing dengan baik dari sekedar engkau bertanya atau mengetahui dari tempat lain yang tidak ada saudara pertanggungjawaban rohaninya. Kalau di gereja hamba Tuhan juga ada pertanggungjawaban rohaninya saudara. Salah mengajar pun ada senior yang nanti akan mengingatkan. Jadi kita terproteksi oleh tudung
rohani kita, saudara. Jadi perlu ya, saudara, saudara beribadah dalam sebuah gereja, itu adalah bagian tudung rohani saudara. Kalau ada apa-apa, gereja akan menopang saudara. Ada kakak-kakak rohani saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang bisa menopang saudara. Ada pengajaran yang kurang tepat, saudara akan diluruskan oleh gereja, orang-orang yang ada di gereja saudara. Jadi, saudara yang belum bergereja, yuk mari bergereja. Karena itu adalah tudung rohani saudara untuk saudara bisa terjaga dari nabi-nabi palsu yang dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menangkap, membunuh buruannya itu. Saudara adalah orang-orang yang diburu, saudara, oleh kuasa kegelapan dan oleh nabi-nabi palsu. Mormon mengajarkan hari-hari terakhir dan kehidupan sesudah kematian yang menarik banyak pengikut setiap tahunnya. Ini pengajaran Mormon ini. Wah, luar biasa, saudara. Kalau saudara nggak hati-hati, saudara akan mudah. Saudara nggak tahu nih aliran mana. Makanya saudara harus ada di sebuah denominasi di mana di Indonesia dipercayakan, yang saudara yakin saudara bisa membuat saudara sukacita. Beribadahlah di mana denominasi yang saudara percayai. Silakan saudara datang, ketemui para penatuannya atau pendeta-pendetanya atau pastor-pasturnya. Silakan saudara. Yang penting saudara dibimbing dengan benar dalam gereja-gereja yang memang mengesahkan Tuhan atau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan pengajaran yang tepat, saudara ya. Dan ada juga saudara aliran yang disebut penganut teonomi, ya. Ini pandangan bahwa Tuhan mengendalikan segalanya. Rekonstruksiisme, ya, ini adalah gerakan dalam Yudaisme yang menekankan pada kreativitas dinamis dalam menyesuaikan dengan masa modern. Dan juga cabang-cabang teologi terkait menggunakan pandangan pasca milenial. Pandangan pasca milenial mereka tentang hari-hari terakhir untuk mengembangkan saudara, ya, agenda yang proaktif dan bahkan terang-terangan agresif menuju masyarakat yang sekular, gitu ya. Saudara juga pernah mendengar nama David Koresh. Dia banyak menarik orang-orang ke dalam gerakan Adventisnya yang aneh, terutama dengan pengajaran-pengajarannya tentang hari-hari terakhir, saudara. Ceramah panjang yang keras tentang akhir zaman, Harmagedon, dan penghakiman Tuhan. Menyihir para pengikutnya, saudara. Begitu terpikatnya pengikutnya. Sehingga saudara, dikatakan pada saat kematiannya ia sedang menyusun pandangannya sendiri yang berputar balik tentang 7 meterai dalam Wahyu pasal 6-8. Dia membawa jemaatnya untuk membunuh dirinya, saudara. Dan banyak saudara jemaat-jemaat yang akhirnya bunuh diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pengajar yang luar biasa, saudara. Makanya saudara, yuk mari baca Alkitab. Dan saudara, ayo cari gereja yang terdekat dengan saudara, yang benar-benar gereja itu terdaftar dengan baik. Sehingga saudara secara organisasi baik, ya kita percaya kalau secara organisasi gereja itu baik, terdaftar di Departemen Agama, itu bisa membuat saudara menjadi rumah rohani saudara yang terbaik. Ya, cari, jangan sampai saudara tidak punya gereja rohani. Kalaupun saudara belajar Alkitab, saudara merasa pintar. Kalaupun saudara kuliah di mana-mana, tapi saudara tidak memiliki rumah rohani, percayalah saudara nanti akan sesat. Saudara akan merasa diri saudara benar sendiri, karena tidak ada yang saudara membimbing saudara, karena saudara sendiri yang merasa lebih pintar, karena saudara sudah kuliah tapi saudara tidak pernah terbimbing, karena saudara memiliki rumah rohani, saudara ada orang tua rohani, ada kakak rohani, saudara di situ belajar saudara kerendahan hati, penundukan diri, ketaatan, ketertiban dan sebagainya. Kalau saudara tidak memiliki organisasi yang baik atau rumah rohani yang baik, saudara merasa diri saudara yang paling hebat, paling mengeri, tanpa sadar saudara sebenarnya sudah tersesat. Apalagi kalau saudara menyebarkan ajaran sesat saudara, lebih parah lagi. Saudara nggak tahu bahwa saudara sudah tidak benar. Tapi kalau saudara ada di dalam sebuah rumah rohani, saudara, organisasi gereja di mana yang saudara merasa saudara bisa dipayungi dengan baik, tinggallah di situ, bertumbuhlah di dalam gereja itu. Dan saudara menjadi hamba Tuhan yang bisa membawa banyak orang kepada kebenaran yang indah. Ya saudara, inilah yang dilakukan oleh David Koresh. Pada saat kematiannya ia sedang menyusun pandangannya itu, saudara. Tentang Wahyu 6 sampai Wahyu pasal 8, saudara. Terus juga ada juga tentang pengajaran pemujaan gerbang sorga. Ya, yang dalam bahasa Inggrisnya The Heaven's Gate, saudara. Memikat banyak pengikut dengan pandangan-pandangan aneh tentang hari-hari terakhir, tentang akhir zaman. Bahkan mengajarkan tentang kehidupan luar angkasa, tentang sorga.
Wah, ini saudara harus berhati-hati ya. Saudara harus belajar firman Tuhan dengan baik di sebuah gereja yang baik, yang secara rohani juga membimbing saudara dengan baik, sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara, pemujaan gerbang sorga terakhir, saudara, dari satu aliran yang membawa orang salah dalam pengertian tentang nubuat Alkitab tentang akhir zaman ini, memikat banyak pengikut dengan pandangan-pandangan aneh. Ini yang tadi saya telah jelaskan, ya, hari-hari terakhir, kehidupan luar angkasa dan sorga. Dan ini saudara, pentingnya kita belajar tentang nubuat akhir zaman ini. Biarlah seri ini akan menuntun saudara semakin mengerti, semakin bersuka cita, semakin mencintai Tuhan Yesus, menanti-nantikan Dia dengan sukacita. Saudara hidup di dalam kebenaran firman Allah, beribadahlah dalam sebuah gereja yang baik, terbimbing dengan baik. Kalau saudara sudah dewasa rohani, saudara bisa membimbing juga yang lain, sehingga banyak orang dibawa kepada Tuhan dalam kebenarannya yang kekal, berselancar dalam kebenaran. Amin.